PP 72 itu sebenarnya konsolidasi yang dibutuhkan. Ada bahkan saya temukan kader itu dialokasikan anggaran oleh desa, tetapi tidak diberikan ke kader. Itu fakta di lapangan. Berarti ini Mas, saya tambahin lagi Mas. Jadi kader Posyandu tadi itu tidak hanya punya tugas yang mulia Mas, tapi mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa juga. Iya. Atau pahlawan tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Berat juga Mas ya. Berat. Nggak, artinya sorry Mas, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, intervensi terkait dengan stunting ini tadi, itu kan tidak menyentuh substansi berarti Mas. Sebenarnya secara teori kan, secara prinsip ya 8 aksi dari PP 72 itu saya rasa sudah sangat ideal. Tinggal eksekusinya saja. Ya nggak, artinya malah yang dikasih, nggak, artinya yang saya tangkap Mas ya, yang saya pahami bahwa ada masalah ini terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan regenerasi. Ya, itu pertama. SDM-nya, kualitasnya dan regenerasinya, itu pertama. Kedua, terkait dengan sarana prasarananya, penunjangnya. Ya, fasilitas. Ketiga itu adalah harus ada keberpihakan lebih terkait dengan orang pengambil kebijakan. Dananya. Ya, jadi untuk pemenuhan makanan bergizi dan insentifnya. Ya kan. Selain juga secara teknokratis dan birokratisnya itu ada tugas tambahan sebagai oleh kader Posyandu untuk mendata itu tadi. Iya. Jadi kader terdepannya untuk mendata karena dia yang di lapangan. Lah ini malah saya nggak tahu ya selama ini bagaimana. Kalau masih ada masalah seperti itu kan berarti substansinya belum kena. Malah dikasih aplikasi kan. Saya membayangkan kalau saya kader Posyandu dengan, mohon maaf, insentif seperti itu ya, gitu kan. Itu kan saya jadi, iya, berat Mas. Begini, yang saya maksud itu begini. Itu untuk beli paket data aja habis Mas. Tapi di LC Mil itu ada paket datanya. Kenapa Mas? Di LC Mil itu ada, jadi namanya kader pendamping keluarga. Ada tambahan lain. Jadi kalau yang undang dinas kesehatan biasanya juga setiap datang dia dapat 25.000 gitu. Yes. Tetapi begini, yang saya maksud tadi itu pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat ini justru saya pengen di 8 aksi itu PP 72 itu sebenarnya konsolidasi yang dibutuhkan. Konsolidasi dalam artian begini. Mestinya kalau kita implementasikan di lapangan ada dong pembagian job antara dinas kesehatan dinas kesehatan, kemudian P3KB itu perempuan dan anak itu, kemudian ada DPMD sendiri kalau di kabupaten kota ya. Mestinya ada pembagian di situ sehingga 8 aksi ini efektif digunakan. Nah, sementara itu jika saya ini tidak hanya 1-2 kabupaten ya, karena ini saya sudah mengikuti 8 kabupaten. Itu biasanya jika antar dinas itu tidak terkonsolidir dengan baik, maka yang lebih kedepankan adalah egois sektoral dari kementerian dia sendiri. Mestinya, kenapa saya bilang penguatan di kader di bawah kader pembangunan manusia atau kader kesehatan, kader Posyandu itu penting karena lumbung data bagaimanapun data tidak mungkin diklik dari puskesmas terus muncul data balita di desa. Ya kader Posyandu adalah kader yang bisa. Kader ini yang mestinya menjadi perhatian khusus pemerintah daerah khususnya untuk bagaimana data itu betul-betul valid gitu ya. Kita tidak bicara apakah stunting di ini belum bicara dan up to date. Karena dia yang berdekatan langsung up to date. Sebenarnya tiap bulan dia lakukan itu. Tetapi karena ketidaknyambungan itu kadang-kadang itu mengganggu
Orang tua-tua lagi kan, Iya ya. orang tua-tua ini punya aplikasi sendiri, ini punya aplikasi sendiri. Kalau dulu semua pakai Android, sekarang kayaknya sudah mulai berubah. Ada berbasis web. Kalau dulu tahun 2020, 21 malah itu gila itu, jebol HP-nya. Iya. Akhirnya Setwapres dulu memperbolehkan penggunaan dana desa untuk beli handphone. Ini kalau handphonenya dikasih kartu bagus juga ini. Ya, Jadi hanya pinjem. Nggak salah arahannya begitu. Iya. Mas, tapi Mas, ini di Jawa, Mas. Saya nggak membayangkan di luar Jawa bagaimana. Nah itu juga Saya nggak membayangkan di luar Jawa gimana. Ini di Jawa, Mas. si Jawa. Kita yang semuanya serba ada sebenarnya. Serba lebih mudah diakses. Fasilitas Ya, juga lebih mudah diakses. Saya nggak membayangkan daerah-daerah remote yang ada di luar Jawa. Saya misalnya ya, kebetulan kita ini setiap tahun itu sering ya atau berkomunikasi dengan teman-teman luar Jawa. Belum lagi faktor internetnya, belum lagi faktor ekonomi yang betul-betul Sangat terbatas, belum lagi jarak. Bayangkan misalnya satu desa ada satu dusun, gitu. Bukan satu pulau ada satu dusun, ya ini kan yang keren. Satu pulau satu dusun misalnya. Kalau satu pulau itu satu desa ini masih lumayan. Bagaimana coba? Itu akses karena ada kemarin terakhir saya ketemu dengan Maluku Utara ya, yang provinsi baru itu ada teman itu kan. Itu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita tidak bisa terlalu maksimal. Murni hanya bergantung kepada dekengan pusat. Dekengan pusat ini maksudnya begini. Jadi kalau saya melihat, jadi dana desa ini jika pada awalnya itu dilakukan perencanaan yang baik karena awal 2014 turun dana desa. Itu kemudian dimanage dengan baik dan kebetulan pemimpinnya juga memahami itu, maka kebanyakan orang sekarang sudah mendapatkan hasil. Hari ini mendapatkan hasil. Tetapi jika itu tidak dilakukan dengan baik, itu rata-rata hasilnya ya buruk begitu. Kebanyakan buruk. Kita kan sebenarnya sedih melihat sebuah kegiatan posyandu misalnya di sebuah desa yang itu di sebuah kabupaten yang misalnya triliunan lah ya, punya triliun, kemudian masih ada fasilitas di posyandu yang menggunakan timbangan beras di pembangunan ini kan tidak masuk satu pendataan. Terus kemudian nanti muncul kader kesehatan yang tidak mendapatkan insentif yang sewajarnya. Ini kan saya rasa itu kesalahan bukan dari bawah itu. Murni saya kira itu kesalahan kita bersama. Tetapi saya lebih begini. Penanganan dan pencegahan stunting ini kita tidak boleh menyalahkan pemerintah saja. Saya juga tidak boleh kita salah jika kita juga menyalahkan kader saja. Apalagi menyalahkan nakes saja atau tenaga kesehatan. Tetapi di awal saya sampaikan tadi, ada urusan kesehatan mestinya adalah urusan kita bersama. Kita bersyukur ada pandemi kan, kita pakai masker. Itu kan bagian dari menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwasanya urusan kesehatan mungkin tidak cukup hanya urusan bidan saja, tapi ini mengantisipasi kemudian harus ada masker. Begitupun dunia pendidikan. Urusan stunting ini tidak cukup hanya berurusan dengan kader saja, tetapi juga urusannya dengan pendidikan, urusannya dengan kebersihan. Betul. Kesehatan itu selain IPU berarti kan juga sebelum atau namanya calon manten, kalau di PP itu calon manten itu bagian juga yang mestinya diberikan pencerahan di awal bahwa Edukasi di awal. Bagaimana 1000 hari pertama kehidupan APK itu, jadi dari awal anak mulai proses pemataian, gitu ya, bahasa Jawa ini
pemetengan, ya proses itu sampai kemudian anak berumur 2 tahunan, balita itu mestinya semua terlibat di situ. Betul. Mulai dari calon manten, kemudian sebelum mestinya ada kerjasama juga dengan Departemen Agama saat kalau mau kawin itu Ini apa namanya? rapat. Ya, Pak. Mestinya ada penjelasan di situ walaupun sedikit gitu kan. Jadi pengetahuan ini ke bawah. Ada orang yang tadi kan Mas Arta menyinggung terkait dengan apakah ekonomi berkaitan dengan, karena bisa jadi orang tidak tahu. Karena begini, saya kenapa bilang demikian ya? Karena ada orang yang saya temukan orang tuanya ini pegawai negeri, ya. Kemudian yang satunya perangkat desa, ada saya temukan. Anaknya stunting. Iya. Ini kan mestinya logika ekonomi tadi ini tidak linear sih. Tetapi pengetahuan, apa itu pengetahuan? Namanya pengasuhan anak atau Pengasuhan orang tua terhadap anak. Ini penting jika misalnya wis sibuk dolek cuan, ya. Dolek kehidupan, anak ditinggal sama pembantu atau bahkan yang tren itu kan dititipkan ya. Kita tidak tahu perkembangan anak, kita berangkat anak masih tidur, kita pulang kerja anak sudah tidur misalnya begitu. Itu menjadi kemudian itu di sisi orang tua. Kemudian di sisi lain dunia pendidikan misalnya. Dunia pendidikan ini penting ada PAUD namanya atau ada sekolah awal. Pendidikan orang tua itu juga bisa berkaitan dengan anak tadi itu yang melihat perkembangannya. Misalnya begini, 1 bulan sekali kan kader posyandu itu ini nih mendata. Iya, ada kegiatan. Mendata. Dia itu kan jadi kalau dulu ABCDE gitu ya. Jadi mulai dari anak yang harus mendapatkan asupan gizi, kemudian B itu ibu hamil yang harus rutin melakukan minimal 6 kali. Ada kan yang orang nikah itu sama sekali tidak pernah tidak pernah dicek gitu kan. Tidak pernah dicek atau tidak terdata misalnya. Nah, belum lagi kemudian kader itu sendiri terkait dengan fasilitas yang tadi kita bicarakan. Nah, pengaruhnya 1 bulan ini kan berbeda. Anak yang masih hitungan bulan ini kan pengaruh 0,2, 0,5 karena bagaimanapun angka statistik anak dikatakan bergizi buruk itu tentunya berkaitan dengan tinggi badan dan berat badan anak. Jadi jika pengukuran ini tidak valid, mestinya ini kan secara data itu kan nanti nek pancet tadi diisi misalnya 1,2, bulan depan juga 1,2, anak bernama siapa begitu kan? Anak bernama Santo misalnya, Santo ini 1,2, besok 1,2 lagi. Dianggap anak ini tidak ada perkembangan karena stunting itu sendiri memang stunting itu kan mengukur anak atau kondisi perkembangan atau gizi anak dalam waktu tertentu atau dalam waktu panjang gitu. Jadi tidak hanya sekedar melihat anak ini kelihatannya lebih muda dari umur misalnya. Itu boleh salah satu awal oke melihat stunting itu. Tapi kan kemudian ada berat badan, ada tinggi badan kemudian intervensi. Nah, pelaksanaan kegiatan posyandu tiap bulan itu kan ada intervensinya. Selain mengukur tadi itu, kemudian di akhir nanti ini akan ada di meja terakhir itu ada 4 meja itu. Saya sampai apa itu? 4 meja. Meja terakhir itu ada bidat atau nakes itu menyampaikan ke dia. Pak Arta misalnya, Bu Arta misalnya, karena kan biasanya istri ya. Bu Arta, ini anaknya yang bernama siapa yang tapi Rudi ini. Sorry Mas, ngomong-ngomong sama apal banget sama posyandu itu memang peduli apa tertarik? Tapi ini Mas, ini saya sediakan asbak buat ngerokok loh Mas. Mas. Iya sih. Iya, maksudnya enggak sungkan saya ini ngurusi kesehatan malah rokokan. Oh enggak.
kita nggak ngurusi penyakit. Boleh ya, Pak? Boleh loh, sangat boleh. Mas, ini Mas, Saya saya anak-anak nggak ada ya? kenapa? Nggak ada anak-anak di studio kan? Nah, Kalau ada anak kan nggak boleh. enggak. Dihentikan dulu merokoknya. Jadi saya sepakat Mas sampean tadi berbicara banyak hal tentang stunting. Jadi tentang stunting tadi itu kan tidak melulu tentang ekonomi. Jadi yang terbaru Litbang Kompas itu mengeluarkan data, dia survei di bulan April. Ternyata penyebab utama anak mengalami stunting itu, mereka rilis itu, nomor 1 itu adalah makanan tidak bergizi. Karena makanan yang dimakan itu tidak bergizi. Kedua adalah ibu pada saat hamil itu dia kurang gizi. Yang dimakan kurang bergizi, ya kan? Yang kedua, ibu hamilnya selama dia masa hamil tidak makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, itu genetik. Yang keempat, itu kebersihan yang tidak terjaga. Kelima, bisa jadi dia terkena virus dan bakteri. Bisa jadi karena kondisi sanitasi dan air bersihnya ya tidak ada. Dan yang terakhir, itu baru ekonominya rendah. Nggak, artinya kan sebenarnya pilihan makanan yang bergizi itu kan tidak harus yang mahal. Iya, Kan bener kan? iya. Nah, terus saya menarik lagi tadi, sampean tadi bilang bahwa saya kepikiran begini Mas. Kadang ada orang yang sampai selama dia masa hamil mengandung itu kan setidaknya 6 kali lah. Dia nggak kesana sama sekali. Itu sama nggak Mas dengan orang yang check up ke rumah sakit? Yang dia USG. Sama sih sebenarnya, tetapi kan begini, data itu kan kalau bidan swasta seperti itu, dokter swasta seperti itu, datanya kan nggak masuk tuh. Iya. Kecuali kalau dilaporkan bisa. Oh, Karena data balita itu kan adanya ya di nggak, artinya sebenarnya yang saya pingin tahu itu sejauh ini sebenarnya pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya khususnya dalam menangani stunting itu sudah sejauh mana? Apakah melihat hal tersebut? Kader posyandu ini kan garda terdepan yang paling di bawah gitu kan. Dengan yang di awal tadi kita ngomongin terkait sarana prasarana, insentif dan lain sebagainya. Di luar kan harusnya apa ya, maksud saya kan bisa saja itu tidak terdata. Jadi tidak salah juga datanya diumpetin, nggak salah juga loh kepala desa tadi itu ngomong, oh nggak terima saya. Iya. Bisa jadi dari 100. Permintaan begini. Iya kan Ada permintaan begini. Gimana? Yang lucu ya. Ini lucu ya. Tapi ini ini betul-betul tidak mau saya menyebutkan desanya. Ada kadis yang meminta ke kadernya, pokoknya jangan sampai keluar data stunting di desa. Pokoknya harus bagus. Ya, pokoknya. Ada begitu. Ya tergantung sekali lagi, tergantung kebutuhan datanya untuk apa. Tapi selama ini sejauh Tapi selama ini sejauh sampai mengamati di bawah Mas ya. Ya. Mengamati kader-kader posyandu tadi. Itu bentuk program dari pemerintah desa itu apa Mas? Apa ya sejauh ini apa aja insentif aja? Pertama sejak 2019 seingat saya ya, itu dari Kementerian Desa itu, dari Mugus Menteri itu sudah mencantumkan untuk mengalokasikan dana desa dalam yang kegunaannya untuk pencegahan dan penanganan stunting. Itu sejak 2019 sampai Permendes 8 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Jadi sebenarnya Mas Des mau mengatakan bahwa sebenarnya secara peraturan itu sudah ada, Permendesnya ada, terus PP 72 tadi ya. Ya, PP 72 itu sudah. Jadi dasar hukumnya sudah ada sebenarnya. Semuanya sudah ada. Cuman di beberapa kabupaten kota ada yang memang diseriusi Mas Harta. Kalau diseriusi itu biasanya dia antara dibagi tuh. Jadi kalau di desa sekarang itu misalnya di kabupaten saya hari ini di Gresik itu 330 desa itu sudah ada kader pembangunan manusianya. Artinya ini kader kesehatan yang ditunjuk khusus untuk memantau
dan bertanggung jawab terkait dengan data khususnya dan mengintervensi lewat APBDes bersama yang berpartner bersama pendamping desa atau pendamping lokal desa untuk agar desa di APBDes-nya itu melakukan atau mengalokasikan dana desa untuk pencegahan dan penanganan stunting. Di perencanaan dan penganggarannya nanti. Jadi itu peran pendamping desanya di situ. Perannya di situ. Iya. Di yang membentuk KPM ini juga sebenarnya peran pendamping. Tetapi kan dasarnya dari Setwapres kemudian dari Permendes membentuk itu ya. Jadi teman-teman pendamping di lapangan juga berkolaborasi sebenarnya. Iya, berkolaborasi dengan itu. Karena tidak mungkin juga pendamping itu langsung gitu enggak. Jadi kita butuh orang. Nah, di KPM ini memang selain menyenangkan ya KPM ini, kalau saya memang menginstruksikan kepada teman-teman jika memilih KPM jangan yang tua-tua. Tapi benar. Iya, jangan yang tua-tua. Iya, benar. Dasarnya begini, selain kita itu agak susah ya berhubungan dengan berkoordinasi dengan kader-kader itu. Ada yang lebih penting, bagaimana kader ini juga melek terhadap teknologi. Karena semua berbasis aplikasi. Jika tidak atau gagap dengan teknologi tadi, gadget, ya, maka itu nanti akan kesulitan. Gak mari-mari datain, nggak selesai-selesai data itu. Nah, untuk apa digunakan dana desa itu insentif? Ini pasti ya. Tapi dasarnya tetap Perbup. Tetap Perbup di kabupaten kota, karena kabupaten kota yang menentukan berapa sih insentifnya untuk kader ini, itu di kota. Kemudian itu dieksekusi, baru kemudian ada tambahan intervensi gizi misalnya. Misalnya didapati satu pos misalnya karena kekurangan dana segala macam, maka dialokasikan dana itu. Agar apa? Agar kegiatan pelayanan terpadu yang dilakukan posyandu setiap bulan itu tidak terus nyasak-nyasak nyasak-nyasak jaluk. Ini kan kasihan, sudah mereka gajinya tidak jelas gitu. Karena begini Mas, gajinya tidak jelas mesti. Dia kader ini saking hebatnya, saking mulianya bahasanya masyarakat tadi. Dia itu tidak datang sekalipun ibu yang punya anak atau ibu hamil, ya karena itu mulai dari hamil ya, iya. Mulai dari hamil itu didata sampai dia punya balita, itu didatai ke rumahnya. Itu fakta di lapangan. Ada bahkan saya temukan kader itu dialokasikan anggaran oleh desa, tetapi tidak diberikan ke kader. Ada yang begitu? Diberikan ke siapa? Saya tidak tahu itu kan, itu urusan mereka kan. Tetapi namanya kader ini tadi Mas, tetap melakukan itu tugasnya. Berarti tidak salah saya nyebut mereka mulia ya? Tidak ada Mas. Setahu saya kader terbaik di Indonesia hari ini, kader kesehatan itu, kader posyandu itu. Jumlahnya banyak, kegiatannya jelas, manfaatnya jelas gitu kan. Yang tidak jelas hanya satu. Apa itu? Ya itu penghasilan mereka. Penghasilan mereka. Nah, itu yang tidak jelas. Manfaatnya jelas. Tidak ada. Bahwa sampean itu mau, enggak perlu banyak hal. Kita bicara stunting. Bagi saya misalnya ada dinas yang mengumpulkan mereka, kemudian ini stunting ini sudah gak penting bagi mereka. Betul. Karena mereka sudah mendapatkan informasi itu dari awal, dari bidan desa, dari macam-macam. Ya mereka kan di bawah tahu langsung Mas. Ya. Dia udah tahu. Tinggal kita eksekusi aja ini bagaimana intervensinya. Jika kemudian di desa di sebuah pos itu ada 4 orang, ada 10 orang yang stunting, kemudian bagaimana intervensinya. Nah kalau tidak diimbangi dengan alokasi dana, ini kan berbahaya Mas. Berbahayanya begini, setiap posyandu itu kan ada, itu pasti dikasih makanan itu. Ada operasionalnya. Ada makanannya itu mesti dikasih itu Mas. Jika dananya ya antem kacang hijau dos. Lah katanya bokso kan tidak mungkin. Lah bagaimana kemudian bayi atau ibu hamil misalnya
pemerintah tidak berpihak atau ini tidak diseriusi, dia nonton kacang hijau tok piye katene mengurangi stunting gitu kan, kira-kira begitu. Tapi gini Mas, saya melihat ini. Saya melihat mengerucutnya menjadi begini. Jadi selama ini yang kita lihat akhirnya kemudian penyelenggaraan pemerintah desa itu diatur sangat birokratis, teknokratis atau rumit berbelit. Yang aplikasi, yang harus ini, yang harus itu. Padahal kapasitas SDM-nya terbatas. Dan sebenarnya ada banyak perangkat desa itu bukan PNS. Dan ada isu tentang penanganan stunting itu memang pemerintah desa itu sepakat kita tadi ngomong itu tidak bisa sendiri pasti. Iya. Dan ada isu tentang integrasi penanggung jawab desa di tingkat pusat. Karena apa? Kemendesa ngurusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Iya. Kemendagri ngurusi pemerintahan. Pemerintah desa. Kemenkeu ngurusin Keuangan ya. Nah, dalam isu stunting kan lebih luas lagi. Iya. Artinya, kalau di awal tahun kemarin banyak kepala desa kemudian berbondong-bondong ke Senayan untuk minta direvisi. Iya. Dan saya baca 9 poin tuntutan mereka yang kemudian diakomodir wakil kita di Senayan. Saya rasa itu tidak menyentuh substansi. Sepakat begitu kan, Mas? Karena yang saya baca Mas, sorry Mas ya. Ini plus minus. Karena mereka yang ngatur kan tambahan dana, bahkan ngurusin gajinya, insentifnya, kepala desanya. Terus ya lebih kepada, saya bacanya lebih kepada momen politis atau yang tidak nutup substansi. Awas jangan-jangan yang tadi saya bilang ada 5-6 poin penyebab utama stunting, khusus stunting. Jangan-jangan selama ini ada desa yang kepala desanya, perangkat desanya, atau bahkan pendampingnya, itu menganggap ngurusi stunting itu cukup buat MCK, ya, buat, iya tidak salah. Tapi sebenarnya ada masalah lain yang itu juga butuh perhatian khusus. Insentifnya, kadang kader posyandunya itu perlu, mungkin capacity buildingnya perlu ditingkatkan lagi. Saya mau meluruskan ya, bagi mungkin teman-teman saya yang kebetulan juga ada yang dari kepala desa ya. Ada plus minusnya sebenarnya. Jika dekingannya pusat ya, saya agak suka dengan dekingan pusat hari ini ya. Jika dekingan pusat, mestinya penambahan masa jabatan itu jika dia melakukan dengan baik dan betul-betul menginginkan agar ada perkembangan desa itu, betul-betul memajukan desanya, saya rasa itu baik-baik saja ketika ada tambahan 3 tahun. Tetapi jika sudah ada kepentingan pribadi, saya rasa itu malah bikin desa tambah bobrok gitu ya. Tapi itu di sisi lain ya, saya berbicara pribadi ini ya sebagai warga negara. Tetapi saya pengen menyampaikan begini ke teman-teman saya yang kebetulan hari ini menjadi kepala desa ya. Sebenarnya jadi gini Mas, ada beberapa daerah itu ya dari 5 kabupaten kota itu yang memang mainstream berpikir kades itu pembangunan itu ya nggawe paving, Buat nggawe fisik lah ya. Fisik lah. Fisik ya. Tidak kurang-kurang saya rasa dari pemerintahan untuk menyampaikan, untuk menjelaskan itu ya. Tetapi masih ada yang berpikir bahwasannya itu adalah ukuran kemajuan kades ketika jalan ke segala. Padahal mestinya jika kader-kader posyandu ini atau kader-kader kesehatan ini di bawah itu disejahterakan atau kayak senang lah, minimal begitu, diseneng no, maka ini justru efeknya lebih banyak. Khusus karena terhadap stunting tadi ya. Ya, mulutnya perempuan itu kan agak agak banyak daripada mulut laki-laki. Jadi sebenarnya marketing gratis ya. Gratis mestinya dia. Dia lakukan itu ya. Saya jamin itu ya. Dia melakukan misalnya dia 2019 diangkat menjadi kades.
Kemudian 2008, 2020 taruhlah itu masih pemetaan. Kemudian dieksekusi 2021 sampai 2025. Saya yakin yang awalnya mungkin dia nyangoni Ngasih insentif lebih lah ya, tambahan insentif ya? enggak, nyangoni orang untuk calonkan lagi Oh ya, oke. 2025, itu dengan kader itu jelas itu, Mas. Karena dia setiap bulan bertemu dengan masyarakat, mulai dari calon manten, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, itu ketemu. Iya iya. Kegiatan mereka ini rutin, jelas, dan rata-rata itu kader itu adalah orang-orang yang tadi itu, orang-orang mulia yang ini kalau bisa dapat itu aja saya rasa justru lebih menguntungkan kepala desa, lebih menguntungkan daripada dia hanya mengandalkan fisik saja, mestinya gitu. Toh sebenarnya kebutuhannya ndak banyak, Mas. Kebutuhan maksimal hitungan saya ini ya, hitungan saya 1 kali kegiatan posyandu itu maksimal 500.000. 500.000 itu sudah ada konsumsi kader, kemudian konsumsi ibu balita yang hadir, kemudian, subsidi, apa namanya, intervensi gizi misalnya ke ibu hamil atau ibu menyusui, atau ke anak itu sendiri, itu sudah selesai. Maksimal 500. Dengan dana misalnya tahun ini itu sekitar 800 sampai 1.200.000, DD hanya mengalokasikan itu misalnya 500 saja, 500 kali 12 berapa, Mas? 5 kali 2, 6 juta. 6 juta. hanya 6 juta Hanya 6 juta. untuk operasional itu. Taruh kemudian, ada dibutuhkan peralatan, taruhlah maksimal hanya untuk, Kalau peralatan kan sekali beli Mas ya, kira-kira ya? ya, paling sekitar 15 juta lah peralatan itu ya, meja, karena butuh meja minimal 5 misalnya kan. Tapi tetap sampean ada lagi yang belum tak ceritakan itu sampean. Oh, belum. Rata-rata posyandu itu tidak ada tempat, untuk pelaksana. Rata-rata dia di rumahnya RW atau di rumahnya kasut. Di rumahnya. Ada yang ada mejanya, ada yang tidak, ada yang Iya. kayak gitu itu kan, fasilitas seperti itu. Ini kan sayang misalnya yang, kita tidak bisa usaha di pulau. Kebetulan di Gresik saya ada bawean itu ya. Bawean itu hampir tidak ada pos di situ. Hampir tidak ada pos di situ. Ya mungkin di rumahnya. Di rumah-rumah. Ada sopo-sopo gitu kan. Kan, berapa? 15 taruh tadi itu berapa? 6 juta ya. Taruh ini peralatan 15, insentif taruh berapa lah gitu. Jadi tidak, paling 100 juta lah. Itu sudah selesai karena tidak mungkin setiap tahun itu beri peralatan. Iya. Beda Mas, beda beri peralatan untuk bapak-bapak garangan-garangan atau siapa-siapa itu kan yang dibelikan peralatan menit tuku maneh, tahun depan dialokasikan lagi. Kalau ibu-ibu dikasih itu Mas, dilebokno kotak, ono tersimpan dengan rapi. Pasti itu tahunan. Karena lebih telaten kan untuk urusan itu. Saya rasa taruhlah setahun, tahun pertama 100.000, setelah itu 100 juta misalnya. Tahun berikutnya tinggal ya paling 20-25 juta. Taruhlah desa besar. Saya hitung di desa saya kemarin itu kebutuhannya hanya 60 sampai 70. Itu sudah semua kader itu. Jadi sebenarnya Semua kader. tidak perlu banyak ya. Ya, enggak perlu banyak. Bandingkan dengan 1 kali paving loh Mas. Iya. 100 juta loh Mas. Ya karena kan warga desa taunya kalau pembangunan itu ya yang terlihat fisik dan bisa dirasakan banyak. Tapi saya yakin setelah ini yang dengar kalau ada kader-kader posyandu sama jadi terkenal, Mas. Ini satu terluak nanya juga. Terkenal ini orang ini bener-bener mau berjuangkan, berani ngomong, speak up ini. Ya juga saudara, saya juga di sini ini juga istri saya juga posyandu sih, anggota posyandu ya. Jadi saya berbicara begini, jadi tidak
hanya sekedar saya pernah mengikuti selama 3 jam, saya lihat dari jauh gitu. Aktivitas apa sih di posyandu itu? Saya lihat aja. Karena saya terus terang saya bukan orang kesehatan ya, Mas, ya. Jadi saya bukan orang gizi. Terus Jadi ngapain saya tetap kalau bukan orang kesehatan dan sih ngeliatin. iya ngelihat aja. Harus itu ya kegiatannya posyandu itu begitu gitu kan. Saya lihat sama kayak orang mau buka kokoil Mas. Oh iya. Nyawatek, jam dilihat berapa orang yang lewat di sana gitu. Itu saya lihat di situ. Jadi makanya kemudian saya taunya dari situ. Kalau ikut kan enggak mungkin, enggak mungkin laki-laki kader posyandu gitu. Ya pasti udah dilarang sama istrinya. Ngapain masuk ke sini? Ya itu saya justru baru tahun kemarin dia jadi kader kalau istri saya. Iya. Baru sebelumnya dia nggak ikut. Enggak jadi kader. Cuman ketika ditawari jadi kader saya bilang lakukan itu. Loh, ngapain ini repot gini-gini? Saya rasa itu bagian dari caramu untuk bagaimana melakukan sesuatu untuk orang banyak. Jariah maksud. Dia termasuk jariah. Sangat. Agak selawe loh sih. Iya. Entek waktu loh. Belum lagi nanti Saya berat soalnya. bidan kasih 1 lembar, ini harus terisi. Ini perintah dari Elvimil begini. Kerjanya serius, gajinya nggak serius. Ini nggak serius. Oke Mas Dis, mudah-mudahan wakil rakyat kita di sana dengar bahwa khususnya stunting, penyelenggaraan pembangunan desa itu khususnya isu stunting itu revisinya lebih substansi. Jadi ada revisi meluas tentang undang-undang desa. Dan ya salut hormat untuk kader posyandu, kader kesehatan desa. Oke Mas Dis, makasih udah banyak Siap, berikan kita sama-sama, makasih. banyak pandangan fakta-fakta. Makasih udah hadir sekali lagi. Siap. Semangat terus Mas. Jariah tadi, insya Allah juga jariah. Ini biasa ini. Ya sambil mencoba meniru mereka juga. Kalau ibu-ibu bisa melakukan itu, kira-kira kita melakukan apa untuk kesehatan masyarakat? Oke. Ya. Terima kasih Mas sudah hadir Mas ya. Thank you. Kapan-kapan kita ngobrol. Siap. Terima kasih Mas Adra. Sama-sama Mas. Makasih sobat udah nonton episode kali ini. Itu tadi bincang-bincang saya sama Mas Deis, pendamping desa yang juga tenaga ahli saya. Oh, tenaga ahli. Oh, ahli sekali Mas. Tenaga ahli ya, bukan tenaga Kementerian Desa yang kebetulan tempatkan di kabupaten. Oh, di level kabupaten dia. Tapi luar biasa di level kabupaten, turun ke bawah sampai mantong itu. Tidak dipuji ya Mas. Oh iya. Sampai langsung mulia sobat. Oke sobat, makasih udah nonton episode kali ini. Ikuti terus episode kita selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bye bye.